بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan tanpa batas. Di antaranya adalah nikmat hidayah, petunjuk yang Allah berikan berupa Al-Quran, penutup kitab suci sebelumnya, yaitu begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan juga para rasul. Maka hendaknya nikmat ini patut kita syukuri dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi keburukan, larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jangan sampai orang-orang yang penuh dengan penyesalan di akhirat karena disebabkan tidak di atas hidayah petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang ada di depan mata kita. Amal saleh yang ada di hadapan kita adalah bagaimana seorang mukmin berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dari ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bahwasanya kita diperintahkan untuk menjadi pelopor dan orang yang pertama kali beramal saleh, menjadi orang yang memprioritaskan amal saleh yang ada di hadapan kita. Dan amal saleh itu berkaitan dengan ilmu penunjang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu lughatul Arabiyyah. Ta'allamul Arabiyyah wa'allimuhan nas. Ajarkanlah bahasa Arab, ya. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada seluruh manusia. Ini yang harus diperhatikan. Akhwati fillah rahimakumullah. Mada darsunal an, ya akhwat, ya ummahat. Mada Kitab darsunal an? Al-Muyassar bukan Ustaz? Sahih. Pekan ketiga Ustaz. Na'am. Pekan ketiga Al-Muyassar. Darsunal Fi ilmin an, nahi. ya al-muyassar fi ilmin Darsunal nahwi. an. Ya. Diulangi mungkin, mada darsunal an? Darsunal an. Kitabul Al-Muyassar. Ya. Fi ilmin nahi. Kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Mumtaz, ya. Sebelum kita masuk ke kitab Muyassar, kemarin
videonya mudah ya Ummahat? Susah Ustaz. Susah Ah, Ustaz. Itu bahasa Susah Arabnya fasih banget. Cuma sedikit yang ketangkep. apa contohnya? Nih, intinya doang eh, kayaknya gitu ya. nggak apa-apa. Apa Iya, contohnya? yang itu yang doa sebelum masuk kamar mandi Masuk sama kamar keluar mandi. kamar mandi. Nah, itu mah sudah dihafal memang. Iya, Iya. jadi Jadi ya gitu. Jadi nebak-nebak lagi membicarakan tentang Ah, doa itu. iya. Adab masuk kamar mandi. Adab iya masuk ada kamar masuk. mandi. Adab masuk Alhamdulillah. kamar mandi. Ya. Tapi secara garis besar bisa dipahami ya, insya Allah Ummahat, meskipun ada beberapa kosakata yang tidak dapat dipahami ya. Kalau nanti Iya. ada kosakata yang tidak dapat dipahami, bisa tanyakan di sini ya, Hmm. ya di pertemuan kita ya. Sebelum kita masuk pelajaran miyasar, mungkin ada kosakata yang masuk ke pikiran Ummahat tapi nggak tahu artinya, ada nggak? Itu masalahnya menangkap lafalnya itu agak susah, Ustaz. Karena Jadi cepat maksudnya ya. Cepat dia ya. bicara Iya gitu. kayak cepet gitu ya bener. Terlalu cepat jadi susah nangkapnya. Kan kelas jin ya. Makanya Ibu Evi ini kan ikut kelas ba dan kelas jin. Beda nggak videonya? Beda, Ustaz. Tapi bedanya Beda. sangat jauh, Ustaz. Kelas B-nya jauh lebih mudah gitu, Ustaz. Ya karena Ibu Evi sekarang di kelas jim gitu ya. Kelas B itu istilahnya membuat murojaah aja, tiba-tiba ini mah mudah karena tingkatannya sudah lebih tinggi gitu. Kalau di kelas gym kan sudah istilahnya sudah balita gitu ya, 5 tahun ya. Balita apa batita? 5 tahun gitu ya. Nah, berarti harus lebih paham ya. Kalau nanti kita lihat ternyata terlalu tinggi, nanti kita cari video yang lebih sederhana lagi ya. Jadi kita sedang menjajakan nih kepada Ummahat, ternyata banyak kesulitan. Kira-kira banyak kesulitan atau banyak kemudahan Ummahat? Ya sedikit-sedikit paham Ustaz. Sedikit-sedikit paham ya. Iya, sedikit-sedikit paham. Sedikit-sedikit paham Walaupun nggak apa secara banyak-banyak detailnya. paham? Atau sedikit-sedikit tidak paham? Sedikit-sedikit paham. Ya, Sedikit-sedikit paham aja. baik. Mungkin dipilihkan yang itu, Ustaz. Dipilihkan yang pelafalannya tuh masih lebih jelas Iya, dulu gitu, Ustaz. Mulai dari nggak awal banget, terlalu Ustaz. cepat. Kan di Nggak sini terlalu cepat, Ustaz. ada yang pelafalannya cepat ini. Pelafalannya bagus ya, kayak Ummu Fadil, ada Ummu Abdullah, ya kan? Iya, Ya. Ustaz. Iya. Yang lain kan enggak, Ustaz. Iya. HP-nya Ustaz. Ya, baik. Nanti insya Allah kita akan berikan video yang lebih ringkas ya, Ummahat. Iya. Jadi buat Ustaz. latihan ya, kita buat latihan ya. Ya, Tapi pada intinya sih materi yang sudah diajarkan itu implementasinya itu dilihat dari kepahaman kita dalam memahami video, gitu ya. Jadi Ummahat tuh video itu sebenarnya tugasnya bukan untuk mengartikan, bukan ya. Nanti memberatkan tugas dari mendengarkan dan menyaksikan video itu bagaimana Ummahat bisa memahaminya berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalkan secara garis besar Ummahat tahu merangkum maksudnya ini, maksudnya itu ya. Karena di kelas A itu ada kelas A juga, kelas A ada video juga ya. Videonya sederhana, itu ditulis. Kalimatnya ditulis, artinya ditulis. Nah, itu bukan tujuan. Tujuan kita bukan itu. Ya, tujuan kita seberapa besar pemahaman Ummahat dalam memahami video yang kita berikan ya. Dan itu bisa menjadi evaluasi buat kita. Ternyata Ummahat pahamnya sekian persen. Tandanya implementasinya itu, prakteknya itu baru sekian persen. Jadi nanti bisa ditingkatkan ya. Ada yang tahu teori tapi kan prakteknya belum.
Ada yang prakteknya bagus tapi teorinya juga nggak bisa gitu ya. Tahu kaidah-kaidahnya tapi nggak tahu penjelasan kaidahnya. Nah, ini makanya kita berusaha untuk menyeimbangkan keduanya antara teori dan prakteknya. Fahimtuna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Baik. Aina wasalna sampai halaman berapa kita Ummahat? Sampai tis'a wa isruna, Ustaz. Ya, tis'a wa ishrun. Kita lihat ya. Halaman tis'a wa ishrun. Berkaitan tentang apa? La. Ya. Tis'a wa ishrun. Halaman 29. Ya. Baik. Penggunaan la. Ya. Kalau pertemuan yang lalu kita belajar antara adwatul jazimah dan adwatul nasibah. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Adwatul jazimah dan adwatul nasibah itu dalam fi'il. Ingat ya, itu dalam fi'il, ya. Dan huruf la di sini juga dalam bentuk fi'il. Bisa gak la masuk ke dalam isim? Bisa. Bisa, tapi bukan masuk bagian dari la nahiyah dan la nafiyah, ya. Nah, yang kita bahas adalah la nafiyah dan nahiyah, ya. Sederhana, singkat, jelas, padat, ya. Ummahat bisa lihat ya, ini murojaah sedikit seperti pada kata la an-nahiyah, larangan, ma tajzimul mudhari'ah, ya. Ya, bagaimana menjazmkan fi'il mudhari'nya. Ya, karena la itu bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' dan isim. Fi'il madhi itu nggak bisa, ya. Contohnya la tal'ab. Apa artinya la tal'ab? Artinya Ummahat. Jangan bermain. Jangan kamu bermain. Jangan kamu bermain. Ya, ditujukan kepada kamu. Ya, laki-laki. Kamu. La tashrabu. Jangan kamu minum. Jangan Jangan kamu minum. Jangan kalian. Kalian. Kalian ya. Betul. Jadi aslinya tashrabuna. Tashrabuna. Ya. Tapi karena dia kemasukan la nahiyah menjadi la tashrabu, na-nya dihilangkan. Wawnya ditambahkan huruf mat, ya, alif, ya, la tashrabu. Ya. Naam. La taqtulu dan lain sebagainya. La tad'u. Apa artinya nih la tad'u? La tada. Jangan kamu berdoa. kamu berdoa. Jangan kamu berdoa. Apa yang dihilangkan? Huruf mat. Jadi kalau ada fi'il mudhari' akhirannya ada huruf illat, huruf mat seperti da'a yada'u. Aslinya kan tada'u, panjangnya ada wawunya. Ada huruf matnya. Maka huruf mat itu, huruf illat itu dihilangkan karena dia bukan huruf asli. Di dalam fi'il huruf mat itu bukan huruf asli, ya. Kalau huruf ilatnya di akhir, kalau di awal nggak bisa dihilangkan. Ini huruf ilatnya yang ada di akhir, ya. Fahimtuna insyaallah. Fahim, insyaallah. Nah, Insyaallah, nanti kita Ustaz. sambil latihan nih. La tashtari, apa artinya? La tashtari. Jangan kamu membeli. Jangan kamu. Jangan. Jangan kalian. Jangan Kok kalian. kalian? Kok kalian? Dari mana? Kamu. Jangan. La tashtari. Jangan La kamu membeli. Nah, Jangan kamu. dari katanya ishtaro yashtari, ada ya-nya di situ di akhir. Karena la nahiyah dan akhirannya ada huruf matnya, yaitu huruf ya, maka huruf ya-nya dihilangkan.
Karena huruf ya di akhir itu bukan huruf asli dari fi'il, fa, ain, dan lam. Seperti itu. Ya. Jadi la tashtari. Kalau jangan kalian membeli, maka menjadi la tashtaru. La tashtaru. Ya. La tashtaru bi ayatin. Nah, jangan kalian membeli ya ayat-ayat Allah. Ya. La tashtaru ya. Nah, ini disebut dengan la nahiyah. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita ingin buat kalimat ya, jangan kalian laki-laki duduk. Apa bahasa Arab ya, Mbak? La tajlis. La tajlis. La tajlisu. La tajlis. Jangan kalian loh, kalian ini loh. Oh ya. Kalian La duduk. tajlisu. La tajlisu. La tajlisu. Ini harus latihan nih seperti ini. Ya, la tajlisu. Nah, kita lewatkan dulu ya ke la nafiyah ya. Ke la nafiyah baru setelah itu latihannya. Apa yang dimaksud dengan la nafiyah? Ma la tajzimul mudhari'. Ya, yaitu apa-apa yang tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Ya, kebalikannya ya. Yang ini nahya menjazamkan, mensukunkan, yang nafiyah itu tidak, ya. Contohnya la tal'abu, apa artinya? Janganlah kalian main. Tidak, kamu tidak bermain. Nafiyah itu Meja. meniadakan, bukan melarang. Tidak menjazmkan. Oh, Tidak. Kamu tidak bermain. Kamu Oh, tidak tidak bermain. Kamu tidak bermain. Iya, kamu itu tidak bermain. Berarti bukan dilarang, tapi menyampaikan, menginformasikan bahwa kamu tidak bermain. Ya. Nafiyah meniadakan dalam bentuk informasi, bukan perintah larangan ya, untuk melarang sesuatu. Nah, contoh lain, la tad'u. Apa artinya la tad'u? Kamu tidak berdoa. Kalian tidak berdoa. Nah, ini unik ya. Kalian tidak berdoa. Kalian. Dari mana kata kalian? Kamu pasti. La Tadi, tad'u. la tad'u Kembali itu. ini ya. Oh, kembali ke asalnya ya. Iya, da'a yada'u. Memang da'a yada'u memang ada wawunya, bukan dia jamak. Kembali ke asal. Ya. Kalau dia jamak menjadi la tada'una. Oh iya. La nafiyah. La tada'una. Kalian tidak berdoa. Kalau la tada'u, memang asal katanya da'a yada'u. Seperti itu. Ya. Iya. Kita lihat berikutnya. La tashrabuna. Apa artinya? Kalian tidak minum. Kalian tidak minum. Kalian tidak minum. La tashrabuna. La tashtari. kalian tidak membeli. Kamu tidak membeli. Kamu tidak membeli. Kamu tidak membeli. Kamu tidak membeli. Ya, mumtaz ya. Baik, sekarang kita latihan ya, Ummahat. Di sini ada papan tulis, kita akan sediakan ya. Jadi yang dilihat, yang ditinjau itu adalah fiilnya. Jadi ana akan memberikan fiil madhinya. Ummahat cari tahu nih fiil mudhari'nya dan la nahiyanya apa, la nafiyanya apa. Ya. Biar kita, ini kan sebenarnya dalam bentuk praktek banyak nih nanti. Ya, jadi Ummahat disuruh mempraktekkan nantinya nih. Mau tidak mau, ya. Karena orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Kata Fudail bin Iyad. Kalau ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu, maka dia bukan orang yang berilmu, tapi orang yang jahil. Nah, ana akan buatkan di sini misalkan kalimat contoh sederhana, fiil dari fiil madhi, misalkan tadi ya, zahaba.
Ya. Kira-kira kalau dibuat kalimat jangan kalian pergi, apa bahasa Arab Ummahat? La La tadhabu. La tadhabu. La tadhabu. La Eh, tadhabu. la tadhabu. La. Oh La ini tadhabu. Tadhabu. berubah-berubah ini. La tadhabu. Tadhabu. La Ya. tadhabu. Kalau misalkan kalian tidak pergi, apa bahasa Arabnya? Kalian tidak. Oke. La La tadhabu. Tadhabuna. La tadhabuna. Tadhabuna. La tadhabuna. Tadhabuna. La tadhabuna. La tadhabuna. Buna. Ya. Ini baru bentuk jamak laki-laki nih Ummahat. Belum yang lain. Subhanallah. Ya, Oh, kita latihan ya, kita latihan. Ya. Contoh lain ya, contoh lain. Misalkan yang agak sulit dikit boleh ya? Yang boleh sulit lah Ustaz. dikit. Ya. Atau yang mudah dulu karena kan tadi agak kesulitan tuh ya. Yang mudah dulu ya, yang biasa kita praktekkan nih. Kalau misalkan. bareng-bareng jadi mudah. Bareng-bareng jadi mudah. Banyaknya. Kan kerjasama. Jarang-jarang belajar ada kerjasama, boleh kerjasama. Akala. Ya. Akal. Apa artinya akala? Makan. Makan. Nah, makan loh. Dia telah makan. Dia laki-laki telah makan. Dia telah makan. Nah, kalau fi'il mudhari'nya apa? Akala. Yakulu. 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 Dia diambil dari wazan apa? Akala yakulu. Afala yakulu. Afala yakulu. Afala. Kok afala? Afala yakulu. Afala. Dari mana kata afala? Fa'ala. Wah, fa'ala. Fa'ala yakulu. Fa'ala yaf'ulu Ummahat. Subhanallah. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Semangat ya. Nah, kalau buat kalimatnya begini. Kamu laki-laki tidak makan. Apa bahasa Arabnya? Kamu laki-laki tidak makan. La yakulu. Ya. Takulu. Ya. La takulu. Ya, sahih. Nah, sekarang agak rumit dikit ya. Kalian ya. Kalian perempuan tidak makan. Kalian perempuan. La takulina. La takulina. Kalian loh, kalian. Kalian la takulina. La takul. Kalian perempuan. Takulina. Takulina itu bukan satu orang. La tak. Yakulu yakulani yakuluna takulu takulani yakulna. Takulu takulani takuluna takulina takulani takulna. Takulina. takulna. La takulna. Takulna. Ya, la takulna. Subhanallah. Ya. Lagi. Ya. Jadi yang Ummahat terkecoh itu takulina itu satu orang.
Iya betul Ustaz. Yaf'ulina gitu ya. Takulina. Takulna itu kalian. Ya, Takulna. takulna. Paham Ustaz. Masya Allah. Lagi Ustaz, lagi. Ya, ya, baik. Yang mudah aja ya, mudah aja apa yang berat? Yang mudah dulu Ustaz, yang mudah nanti kita baru kita. Yang mudah, ya, yang mudah. Kata kerja yang sering ya, yang sering kita bilang yang sering ya. Yaitu biasanya umahat kan kalau di rumah pulang dari mudik biasanya bawa apa? Bawa baju kotor. Lah iya, gosalah. Salah Ya, mencuci. gosalah. Nah, ulangi ya, ini biar bagus. Salah Gosalah. mencuci. Ini pengalaman pribadi juga ya. Biasanya kalau mudik pulang, nah, oleh-olehnya Kotor semua. baju kotor. Gosalah. Nah, pertanyaannya, jangan kalian laki-laki mencuci. Apa bahasa Arabnya? La taksilu. La Taksilu. Kalian ya. Tasiluna. La taksilu. Kalian ya, kalian. la tagsilu. Nggak pakai na. Kan kalian. Iya, Ya. Kalian. Jangan Kan kalian mencuci. Ya. Ya. Nah, sekarang yang agak. Bedanya apa Ustaz? Afwan Ustaz. Hah? Bedanya itu apa kalau itu? Jangan kalian mencuci Yang dengan itu. tidak kalian mencuci gitu. Oh. Kalau kalian tidak mencuci, la nafia itu la tagsiluna. Ada tambahan na-nya. Siluna. Menggunakan nun gitu Ustaz. Iya. Dia tidak jazm ya. Tapi dia mengikuti. Tagsilu, tagsilani, tagsiluna. Antum tagsiluna. Antum la tagsilu. Kalian jangan mencuci. Antum la tagsiluna. Kalian tidak mencuci. Seperti itu. Ya. Nah, lalu contoh berikutnya masih gosalah ya. Saya tidak mencuci. Apa bahasa Arabnya? Karena yang mencucikan baju saya adalah pembantu saya. La aksil. Hah? La agsilu dong. La agsilu. Kan saya tidak mencuci. Oh iya, Ya. tidak. Kalau sih jadi amr ya Ustaz. Tidak jasam ya. Iya, kalau sukun menjadi la nahia, janganlah saya mencuci ya. Melarang diri sendiri. Iya. La Nah, sekarang satu-satu kalau- nih. Ya, bagaimana? Kalau yang hilang huruf ilat tadi itu kalau saya ya Ustaz. Gimana sih? Kalau Yang huruf ilat hilang itu yang ada di akhir. Contoh ya, akhir. yang ada di akhir bukan di awal. Ya, Oh, contoh. maksudnya di kata itunya ada Di huruf kata ilatnya kerjanya. gitu. Iya, misalkan di kata kerjanya ada masya yamshi, ada masya yamshi. Kata kerjanya ya, masya yamshi. Apa artinya? Ada yang tahu? Apa mas? Yamshi. Ya. Apa ya? Yamshi itu artinya berjalan. Oh. Ya. Berjalan. Ya. Dia telah berjalan. Masya. Yamshi. Ya, ini kan ada ya-nya nih. Nah. Oh. Ya ini tambahan namanya huruf ilat yang ada huruf ilatnya. Aslinya itu hanya mim dan sya. Ya, mim dan sya. Itu. Yamshi berarti kalau ada kalimat janganlah kamu berjalan. Berarti
La tam Tamshu. tamshi tapi Tamshu. ya-nya hilang. Lah, Latan tulisannya ya-nya hilang, tetap bacanya Iya, tamsi gitu ya, Ustaz. iya. agak panjang. Oh, la tamshu dari mana la tamshu? Oh, la tamshi. La tamshu. tamshi. Pendek, ya-nya La hilang. tamshi. Nah, La tamshi. tapi kalau ada kalimat la tamshi. Artinya kamu tidak jalan, kamu jangan jalan. Nah, beda tuh. Subhanallah. Hati-hati. Bisa terkecoh itu, Ustaz. Wah, bisa terkecoh, hati-hati. Bisa terkecoh. Ya, dalam ayat Al-Qur'an tuh ada. Dalam surah Luqman ya. La tamshi wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan dengan kesombongan di muka bumi ini. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Dan Ustaz, ya, silakan. tadi yang tanpa ya itu, yang la tamshi itu anafiyah. Kalau yang pakai itu anafiyah La ya, Ustaz, nahiyah yang atas. dong. Perintah, Nahiyah. larangan. Kamu Kata serunya. jangan kamu Jalan. La tamshi yang bawah itu kalimat jadinya kamu tidak jalan. Ya. Apalagi kalau ada tambahan ala tamshi. Jadi kata tanya deh. Apakah kamu tidak berjalan? Apakah kamu tidak berjalan? Ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia nggak pergi gitu bahasa kitanya. Ya. Ala tadhabu, misalkan. Ala tadhabu beda dengan la tadhab. Jangan kamu pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. La tamshi. Jangan kamu jalan seperti itu. Ya, ini hati-hati Ummahat. Dan ini menjadi tugas ya. Menjadi tugas kepada Ummahat untuk mencari la nahiyah dan la nafiyah dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Tugasnya mencari la nafiyah dan la nahiyah dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Satu saja. La nafiyahnya satu, la nahiyahnya satu. Tapi di luar tadi konteks surat Luqman itu ya. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, ya. Ayat yang lain boleh, ya. Misalkan wala taqtulu bla 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 bla, ada tuh. Ya, ada la-nya lah, cari itu ya. Nah, jadi Ummahat bisa memilah nih, ini la apa ya? La peniadaan, la nafiyah atau la larangan, la nahiyah. Nah, ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ustaz. Ya, silakan. Tadi yang untuk yang tadi yang lam tamshi itu namanya la nahiyah gitu, Ustaz ya. La nahiyah, naha ya. Larangan. Pakai nahiyah. Nahiyah. Nah. Larangan. Meniadakan, nafiyah meniadakan. Iya. Jadi dan dia menjazmkan ya Ustaz ya. Iya, Larangan itu betul. menjazm. Nahiyah. Kalau yang ya. Ini an-nafiyah. Nahiyah ya. Nah, kalau yang ada dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, la apa tuh namanya? Nafiyah. Betul. Yang sudah belajar tauhid pasti pernah tuh. Ada al-itsbat ya kan? Ada nafiyah, ada an-nafyu wal itsbat gitu kan? Nah, enak tuh kalau sudah pandai mengerti ketika belajar ada kajian ustadz ya, maka dia lebih mengerti lagi karena ada konteks bahasa Arabnya. Dipakai. Ya. An-nafyu wal itsbat. La ilaha, tidak ada ilah. Bukan tidak boleh ilah, bukan.
Ya, janganlah ilah, bukan, ya. Tapi tidak meniadakan. Meniadakan. Tapi ini sedikit bocoran ya, meniadakan dalam apabila kemasukan isim, dia kaidahnya jadi berbeda. Kalau ini kan dalam fiil ya, la tamshi gitu ya. La tamshi, la ta'kulu ya. Tapi kalau isim apalagi di dalam kalimat la ilaha, maka dia menjadi mansub. Ini bocoran ya, bocoran saja. Ya, aslinya kan ilahun. Aslinya ilahun. Ya, ilahun artinya Tuhan, sesembahan. Tapi gara-gara ada la nafiyah menjadi ilaha. Jadi mansub. Jadi nasab. Ya. Nas- Fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Untuk semua isim ya Ustaz. Hah? Untuk semua isim Untuk semua Untuk isim isim. kecuali isim yang khusus. Kembali lagi. Oh, isim khusus. Ya, isim-isim yang dikhususkan seperti Asmaul Khamsah. Beda tuh kan, mansubnya beda. Terus jamak muannats salim, mansubnya kan bukan fathah tapi kasrah. Nah, jadi luas ya, ilmu itu luas sekali. Jadi sedikit-sedikit kepada ummahat untuk mencari la nafiyah dan la nahiyah pada fiil ya, pada fiil dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, yang kemasukan setelah la itu fiil mudhari, bukan isim seperti itu. Dan dimohon untuk Raisul Fasal di sini siapa? Ummu Fadil ya? Di sini. Ana Ustaz. Siapa? Ibu Evi. Nah, Ustaz. Ya, Ibu Evi biasa seperti biasa mengabsen gitu ya. Mengabsen siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak. Ya, ditulis semuanya yang ikut serta lalu di checklist yang hadir dan izin atau sakit atau apa ya, tidak hadir bisa disilang seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Apa Ustaz tadi Ustaz? Ya. Silakan. Bisa Afwan tadi diulang habis. Tadi kepotong Ustaz, tadi sempat keluar tadi. Ada informasi apa Ustaz Afwan? Oh, ya informasinya ini absen saja, Rais Fasal. Oh, absen. Iya. Raisul Fasal itu tadi mengabsen ya. Dan sedikit informasi untuk takhasus bahasa Arab yang di manage oleh Ibu Evi dan Ibu Marianti, nanti akan ada kelas baru lagi di bulan Juli insya Allah. Kalau sesuai dengan waktunya sesuai dan juga yang hadir. Yang hadir itu minimal 10 orang. Maksimal lah maksudnya, maksimal 10 orang. Minimal itu 7 orang. Kalau seumpama nanti ada rekan ummahat, saudara, kerabat yang ingin belajar, kelas pemula lagi, ya jadi ummahat kelas jim ini semakin tua ya. Semakin tua, semakin dewasa gitu ya. Apalagi kata Nabi al-barakah ma'a akabirihim. Ya, keberkahan itu pada orang-orang yang dituakan. Di sini kan yang dituakan Masya Allah ada Ummu Zuhdi, ada Ibu Marianti, Ibu Evi, ada Ummu Fadil ya, yang paling tua ya di sini. Ya. Dan ummahat-ummahat yang lain. Ya. Jadi bisa meng-share di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri. Di kelas lain itu ada yang dari luar negeri ummahat. Ya. Ada yang dari kemarin itu ada yang dari Dubai dan dari Canberra ya, dari Australia gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan ya di kelas lain ya, di takhasus lain. Ya, makanya di sini kalau ada nggak apa-apa ya. Yang Anda tahu paling jauh di Cirebon ya. Enggak, dari Ummu Fadil ya, yang jauh sekarang. Insyaallah. Sekarang. Ya. Ya, Klaten.
Mungkin ada dari domisili Klaten, dari mana saja kan online ya, jadi bebas seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, insya Allah. Ya. Nanti diinfokan. Nanti diinfokan, nanti koordinasi ke Ibu Evi dan Ibu Marianti, bikin flyer Yes. seperti apa untuk persiapan di bulan Juli, insyaallah ta'ala. Ya, hal min soal, ada yang ditanyakan Ummahat tentang la nafiyah dan la nafiyah. Apa Ustaz? Berarti untuk kelasnya itu berarti kelas D ya, bukan gym lagi. Iya, kelas dal. Iya, kemungkinannya. Banyak banget. Iya. Ya seperti itu. Seperti itu, nanti akan pindah gitu ya. Ummu Fadil di kelas dal gitu ya. Terus juga yang kelas ba ke gym, yang kelas A ke ba gitu ya. Nanti kelas pemula masuk di kelas A. Ya, jadi semakin banyak itu bukan berarti kita jadi bermalas-malasan, kita kan udah senior gitu ya, santai aja. Paling kalau nggak paham tinggal pindah kan, jadi 2 kelas gitu kan. Enggak begitu. Jadi tetap harus semangat Ummahat. Bisa mengayomi ya, target kita ini kelas gym ini nanti mengayomi adik-adik kelasnya. Ya. Mengayomi adik-adik kelasnya, ya. Nah, ini yang kita sedang formulasikan lah. Bagaimana bisa Ummahat praktek ya. Turuk tadris namanya. Turuk tadris artinya metodologi pengajaran. Kalau paham insya Allah paham. Tapi kalau metodologi pengajarannya bagaimana nanti praktek ya, kalau di kuliahan KKN lah ya gitu ya. Kalau di kita nanti turuk tadrisnya untuk masing-masing kelas, dari kelas gym nanti mengajar di kelas ba, di kelas A. Jadi nanti Ana akan monitoring seperti apa nih ya. Ummu Fadil misalkan praktek di kelas ba nanti ke depannya. Contoh Ibu Evi di praktek di kelas A, contohnya seperti itu ya. Ke depannya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Ya, jadi untuk muyasar ini tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita bisa fokus di satu titik itu, ya, bisa lebih paham. Sedikit aja Ustaz. Iya. Iya, yang penting paham. Apalagi kan pikirannya kan bercabang-cabang, ya. Ibu-ibu tuh pikirannya bercabang-cabang, ya. Tapi kesungguhannya itu yang diacungi jempol, tidak bisa tidak bisa dimiliki atau sedikit sekali yang dimiliki untuk dari para bapak-bapak gitu ya. Nah, kebetulan kita ada kelas bapak-bapak nih, jumlahnya baru 7 orang ya. Ummahat yang mungkin ada orang suami-suaminya yang mau belajar juga ya, itu ada di kelas tapi dengan manajemen yang berbeda ya. Ada di tempat lain bapak-bapak ikut belajar, jumlah murid baru 7 orang. Ya, target kita sih maksimal 10 gitu ya. Kalau nanti ada di antara bapak-bapak dari para suami ibu-ibu ya, di kelas gym atau di kelas A, di kelas B, nanti bisa koordinasi di WA Ana ya, di WA Ana. Nah, pemula ya, untuk pemula ya, untuk bapak-bapaknya. Baik, maafi soal insyaallah. Kalau maafi soal, Ana sedikit memberikan tambahan ya Ummahat. Ya, berkaitan dengan fiil ya. Fiil itu ada yang akhirannya huruf ilat ya. Tadi kan telah dijelaskan. Contohnya apa tadi Ummahat? Yamshi. Masya yamshi. Masya Ya. Yamshi. Nah, lalu ada lagi da'a. Da'a dong. Ya, da'a. Da'a. Ya. Da'a. Da'a yad'u. Ya. Yad'u. Ada lagi selain itu? Ro'a. Ro'a. Ro'a ya ro. Ro'a ya ro. Ja'a juga Ustaz. Ja'a. Ja'a itu tengahnya, berarti bukan. Ya. Bukan. Oh, bukan. Ata.
Ya, ata halilintar ya. Nah, ata. Ya. Ata itu telah datang ya. Jadi telah datang halilintar. Jadi ata halilintar itu telah datang halilintar nih, jangan salah persepsi umat. Nama orang bukan. Ya, bukan. Nah, ada arti ya. Ya, jangan salah persepsi nih. Ya, dikiranya ustadznya wah nih jangan-jangan pengikutnya ini gitu. Bukan. Mohon maaf sekali lagi. Ata halilintar ya, ata ra'du. Ata ra'du, atal barku ya. Telah datang petir, telah datang geledek gitu ya. Nah, ata. Nah, dan ada lagi beberapa. Nah, ini semua kalau kita tinjau dari ilmu sorof ya. Kita tinjau dari ilmu sorof, masya, da'a, ro'a, itu huruf ilatnya di mana Ummahat? Di akhir. Di akhir. Di mana? Di akhir. Ya. Nah, di akhir. Nah, kalau di akhir ya, kalau di akhir kita harus tahu bagaimana perubahannya ya. Bagaimana perubahannya ya. Dan perubahannya itu ketika nanti la nafiyah dan la apa? La nahiyah. Nafiyah. La nahiyah dan la Nahiyah dan nafiyah ya. Jadi kaidahnya apa? Harus dihilangkan apa? Huruf ilat. Huruf ilat akhirnya. Ya. Huruf ilat akhirnya. Nah, nanti bocoran ya, ini sedikit bocoran ya, bahwasanya di dalam fiil ya, di dalam fiil kalau dia ada huruf ilat ya di tengah seperti tadi ya, jaa. Tadi kan jaa ya, jaa. Nah, alif itu huruf ilat bukan? Huruf ilat. Iya. Huruf ilat ya. Ilat. Kalau ada huruf ilatnya di tengah namanya ajwaf, fiil ajwaf. Ya, bisa dicatat ya Ummahat nih, bocoran aja. Fi'il ajwas. Sudah? Tulisannya gimana tuh? Hah? Fiil Kan namanya juga azwab. namanya ini apa namanya? Fiil Bocoran. Jadi azwab. didikte aja. Fiil Fiil ajwaf. 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 Ajwaf atau ajwas? Oh, ajwa. Ajwa mah itu. Ajwaf. Kurma. Ajwaf. Iya, kurma. Ajwab. Iya. Ajwaf. Pakai Ya. fa. Pakai Ajwaf. fa ya. Ya. Fiil ajwaf. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Kalau ada di akhir. Ya. Kalau ada di akhir. Ya. Kita bicara adanya di mana di akhir ya? Di akhir. Ya. Yang disebut dengan di akhir itu hurufnya ya. Huruf apa namanya? Huruf ilat. Ya. Ilat di akhir. Namanya apa Ummahat? Namanya. Namanya apa? Fiil apa? Jadi ada fiil yang kemasukan huruf ilat di tengah. Namanya ajwaf. Ada fiil yang huruf ilatnya masuk di depan. Namanya titik-titik-titik. Ada fiil yang huruf ilatnya di belakang. Nah, ini
bocoran kan bocoran cuma satu, yang duanya nggak dikasih. Oh, itu Jadi pertanyaan. iya. Nah ini namanya Ya, apa tadi nih? kira emang Kalau disebutin isim kan udah siap-siap maksur. menulis Ustaz. Kenapa? Apa ya? Kalau isim maksur betul. Tapi kan bukan isim, fiil. Ini Jenis fiil. Jenis fiil berdasarkan huruf ilah. Nah, jenis fiil berdasarkan huruf ilat. Kalau ada huruf ilatnya di depan, di tengah, ini kayak ini, ya kan dia wazannya kan fa'ala, fa'ala. Tapi ainnya itu jadi huruf ilat. Nah, itu namanya ajwaf. Tapi kalau fa fiilnya menjadi huruf ilat. Nah, misalkan apa namanya? Huruf ya, alif atau waw. Contohnya wa'ada. Wa'ada. Janji. Wa'ada. Ya. Wajada, mendapatkan, wajada. Nah, ini namanya fiil apa nih? Fiil yang huruf ilatnya di depan namanya apa? Ya. Ada juga huruf ilatnya di belakang. Kan soalnya tadi lanahiyah dan lanahiyah kan mudah-mudah ya. Ini dikasih bocoran yang agak sulit dikit. Ya. Nah, ini contoh ada huruf ya, tadi waw dan alif. Ya. Ya. Bisa dipahami Ummahat? Ini tugas yang kedua. Fahim tunna? apa gitu? Baiknya, Ustaz. Disebutkan aja gitu namanya Ustaz ya. Iya, disebutkan aja namanya. Iya, namanya apa? Ajwaf. Namanya apa? Kurma ajwa. Nggak apa-apa, sebutin aja. Ya. Baik, Kurma Ustaz. sukari misalkan. Nah, itu kan cuman bocoran biar nanti Ummahat itu penasaran, wah apa ini ya? Karena pekan depan kan baru pelajaran sorof tuh. Ya. Jadi lebih semangat lah gitu ya, lebih semangat. Nah, tugasnya itu kata kerja yang fiilnya huruf ilat namanya fiil apa? Kata kerja yang lam fiilnya adalah huruf ilat namanya fiil apa? Seperti itu. Tengahnya ya, yang di tengah ya. Yang tengah kan udah Yang di dikasih tahu tengah mah. Tadi tengah Oh iya udah tadi. tinggal cari yang di akhir sama yang di depan. Iya, betul sekali. Ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya, nanti jawabnya. Ya. Jangan langsung ya. Nggak usah disebutin. Ya, nggak usah disebutin ya. Karena nanti ada yang lebih ya kalau kita bilangnya seru lah ya. Karena ada Udah seru. iya seru karena pembahasan ini kalau di pesantren itu jadi apa ya bahan diskusi atau bahan perdebatan gitu ya. Nah seperti itu ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dikit-dikit. Ya. Baik, banyak-banyak juga boleh Ummahat. Nah, ya. Baik. Mungkin ini ya Ummahat maafi soal insyaallah. Jadi tugasnya ada 2 ya. Apa saja tadi tugasnya? Mencari lanahiyah dan lanahiyah dalam Al-Qur'an. Dan hadis. Iya. Lalu yang kedua? Mencari apa nama Ilatnya di depan, awal dan di akhir. Ya, huruf ilat yang di awal namanya fiil apa, huruf ilat yang di akhir fiil namanya fiil apa. Itu ya. Adapun video itu tetap Ummahat memberikan ringkasan ya, rangkuman aja. Setiap nanti ada video muncul rangkumannya apa. Biar nanti kita bisa menelaah, oh ini pemahamannya sudah bagus nih. Ya, yang ada ininya. Nanti kita merembet-rembet dikit ke video nanti. Karena ilmu nahwu ini kan cuma sebulan sekali, nanti merembet-rembet di videonya itu ketika pelajaran durusul lughah. Nah, fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah.
hari ini kita telah menyelesaikan serangkaian pembahasan dari la nahiyah dan la nafiyah. Semoga yang kita lakukan saat ini bisa menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Amin. yang bisa disampaikan, dan ini memudahkan kita ya bagi yang tidak bisa hadir. Sekarang nggak pakai video suara lagi ya, voice note ya. Jadi kita akan publish di YouTube ya, dan itu kelas yang lain bisa melihat ya. Kelas yang lain bisa melihat dan ada suara. Oh, ini suaranya Ibu Evi, ini suaranya Ibu Marianti ya. Ini kelihatan ketika di YouTube gitu ya. Jadi maksimalkan pelajaran kita ini sebelum belajar murojaah dulu ya. Jangan sampai nanti gelagapan gitu ya. Wah, bingung nih ya. Akhirnya kan sayang ya di YouTube nanti pas keluar jadi kenang-kenangan 10 tahun yang akan datang ya, bilang ke anak cucu ya, cici tuh ini saya belajar ini sama Ustadz ini gitu ya. Ya, suaranya masih begini ya, arti penjelasannya masih sedikit ya. Jadi ini jadi kenangan ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.